Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga para penonton. Di sini kita membawakan sebuah podcast yang cukup menarik dan juga relatable bagi teman-teman yang nonton di sini. Kali ini kita membawakan tema yang cukup berbeda dengan tema-tema di podcast yang lainnya, yaitu dengan tema mapan dulu atau nikah dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Faria. Di sini saya sebagai MC. Kemudian di sini saya gak sendiri, temani sama teman saya. Perkenalkan, saya Zahra Alif Yayaza sebagai co-host dan ada 3 narasumber kita nih. Yang pertama ada Aidil Syaifullah, Muhammad Abdul Warta, dan Deska Delio Pratama. Nah, usia kita saat ini tuh kan usia dimana kita harus ngambil keputusan besar untuk beberapa tahun ini ya, akan keputusan itu. Karena kita tahu lah usia saat ini udah waktu-waktunya nih buat mikirin tentang pernikahan. Sebagaimana kita ketahui, pernikahan adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup seseorang. Di mana hal itu seringkali menimbulkan pertanyaan tentang apakah kita harus nikah dulu baru mapan bareng-bareng atau mapan dulu baru nikah setelahnya. Nah, hari ini kita coba mau diskusi dengan narasumber-narasumber yang ada mengenai berbagai sudut pandang yang mereka tahu mengenai soal pernikahan. Langsung aja kita. Tapi sebelum kita diskusi nih, aku tuh pengen tanya gitu, siapa sih di sini yang mungkin pernah galau atau pernah ditinggal nikah sama pacarnya, atau gimana ya? Nggak perlu malu, kita sharing-sharing cerita gitu loh. Atau ada yang pernah ngerasa kayak gimana ya? Ada rasa ketakutan tersendiri gitu. Bentar. Sebelum ke diskusi, kita tanya dulu nih di sini. Kira-kira ada gak sih yang punya pengalaman ditinggal soal nikah? Ada nggak ya di sini? Kayaknya udah ketahuan ya siapa yang pernah ditinggal nikah di sini gitu dari antara 3 teman narasumber kita ini. Dari ekspresinya udah menjawab ya di sini siapa yang punya pengalaman terkait soal ditinggal soal nikah. Oke, langsung aja kita diskusi nih. Apa kabar bro? Sehat bro, sehat. Jadi gimana sih lu punya pandangan nggak sih soal mapan dulu atau nikah dulu? Kira-kira apa sih pendapat atau pandangan lu soal itu? Kalau menurut gue sih milih mapan dulu baru nikah. Oh, kenapa tuh? Karena menurut gue sebagai laki-laki nih, kita dituntut untuk bisa memenuhi semua apa kebutuhan pasangan kita dong. Dan sebagai laki-laki, kita tuh harus siap secara emosional, finansial, dan juga pemikiran juga. Nah, menurut gue mapan tuh harus sebagai laki-laki. Aku mau tanya nih, berarti setelah pernah yang mengalami ditinggal nikah sama pasangan atau pacarnya dulu, itu tuh pemikirannya berubah jadi kita tuh harus mapan dulu baru menikah, atau menikah dulu baru mapan bareng-bareng. Itu tuh aku boleh tahu nggak, itu alasannya ditinggal nikah tuh kenapa sih? Untuk alasannya mungkin ya, saya pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita beberapa tahun lalu ya, dan saya memulainya cukup lama hubungan tersebut, dan tapi di endingnya saya pun ditinggal nikah oleh istri tersebut, dan itu yang membuat saya berpikir mapan itu harus, karena bagi seorang wanita mungkin cinta aja nggak cukup. Oh, jadi mungkin lebih ke cewek itu punya pandangan milih cowok sebagai pasangan hidup tuh yang lebih mapan pada saat itu. Jadi ibaratnya tidak lebih realistis lah bagi wanita. Apakah gitu? Tuh. Oke, mungkin dari pandangan Aidil, dari pengalamannya segitu. Kita coba tanyain dulu nih ke teman-teman yang lain, apakah punya pengalaman atau punya POV lain dari hal-hal tersebut dari tema yang kita ambil di sini. Kita lanjut ke Harta. Gue sendiri sih gak ada buat pengalaman untuk kayak tinggal nikah kayak gitu ya. Tapi kalau masalah soal harus nikah atau harus mapan dulu atau nikah dulu, kalau pandangan gue tuh harusnya kita harus mapan dulu. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan, apalagi kalau kita sebagai laki-laki, kita harus mempersiapkan semuanya, kayak finansial, terus emosional kita juga. Jadi kita nggak harus terburu-buru buat nikah. Oke. Nah, kalau dari ini ya, kalau udah dari 2 narasumber kita tuh, mereka lebih milih buat
mapan dulu baru nikah. Nah, ada satu narasumber nih. Kalau menurut narasumber yang ini, menurut Deska gimana? Kita harus mapan dulu baru nikah atau nikah dulu baru mapan bareng-bareng? Menurut gua sih, karena nikah tuh nggak jauh beda dengan agama. Agama tuh pasti menuntut bahwa setiap manusia tuh harus menikah. Cewek dengan cowok, cowok dengan cewek. Untuk masalah mapan dulu atau nikah dulu, mungkin saya prefer ke nikah dulu daripada mapan. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa hadis riwayat Al-Bahaqi, jika seorang hamba melakukan pernikahan, maka telah sempurna separuhnya, dan separuhnya lagi, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk separuh sisanya. Jadi menurut saya nikah dulu daripada mapan, karena ya memang diharuskan oleh agama. Ada 4 kriteria untuk wanita tuh dinikahi jika teman-teman udah punya pasangannya. Yang pertama tuh karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan keempat karena agamanya. Jadi jika teman-teman udah punya pasangan, ya diwajibkanlah untuk menikah. Seperti itu. Oke, berarti ini kesimpulannya sebenarnya kalau bagi Deska di POV-nya tuh dia nikah dulu baru kita mapan bareng-bareng Betul, nih. betul. Karena juga sebelumnya udah punya pasangan atau pacar lah kalau zaman sekarang orang bilang-bilang. Nah, cuman kan sebenarnya kalau menurut aku tuh gak ada salahnya ya. Itu tuh semua tergantung dengan pilihan pasangan itu atau ya antara cewek sama cowok lah. Mereka maunya gimana? Mau nikah dulu baru mapan bareng-bareng atau mau mapan dulu baru nikah? Mungkin kita diskusi dari tadi ngebahas soal pernikahan atau POV dari masing-masing. Sebenarnya nggak ada yang salah dari POV mereka masing-masing. Namun yang perlu digarisbawahi adalah mungkin pernikahan itu bisa dipercepat karena untuk menghindari yang namanya zina ya teman-teman. Jadi dipercepat pernikahan itu bukan berarti antara mapan sama enggaknya, tapi untuk menghindari soal zina agar tidak terjerumus soal zina tersebut. Oke, nah terima kasih ya buat teman-teman narasumber dari Aidil, Arta, dan Deska atas POV kalian nih tentang nikah dulu atau mapan dulu. Cuman aku mau minta nih dari teman-teman tuh ada saran nggak buat teman-teman di luar sana nih? Menurut kalian tuh harus gimana sih? Kenapa kayak kalian tuh harus nikah dulu atau mapan dulu? Saran kalian gimana akan keputusan itu lah? Mungkin dari Desa dulu boleh nih yang beda sendiri nih, milih nikah dulu baru mapan bareng-bareng. Nah, ada nggak saran dari Deska buat teman-teman di luar sana untuk mengambil keputusan itu kenapa gitu? Mungkin buat teman-teman yang mau menikah dulu, sebaiknya dipikirkan dulu 10 kali atau berapa kali lipat. 1000 boleh lah 1000. Karena menikah tuh jangka panjang, bukan jangka pendek yang kayak pacaran putus enggak. Karena nikah tuh dituntutnya ya nggak ada kata cerai lah. Jadi buat teman-teman yang mau menikah, yang sudah mapan bolehlah menikah, yang belum mapan atau belum punya jodoh boleh cari jodohnya dulu. Ya paling segitu sih. Oke. Itu sih. Oke, makasih ya Deska buat sarannya. Nah, next kita mau Arta dulu atau Aidil dulu nih? Kayaknya kita dari soal pengalaman, ada yang lebih pengalaman banget nih soal waktu yang ditinggal nikah. Kira-kira ideal apa sih kira-kira? Tapi kata aku tuh jangan Aidil dulu deh, karena kan POV-nya tuh si Aidil nih yang udah pernah punya banget ya. Jadi kata aku kita nanya POV dari si Arta dulu nih. Boleh. Nah, buat Arta dulu nih gimana tuh? Ada saran nggak buat teman-teman nih dari Arta kan milihnya tuh mapan dulu baru nikah ya gitu. Ya, kalau menurut aku sih kan pernikahan itu bukan suatu keharusan, memang kewajiban, tapi juga kita harus mikirin ke depannya di masa gimana, karena buat mereka itu bukan hal yang mudah juga, apalagi ini memang hal yang serius, harus benar kata Deska tadi, harus berpikir 1000 kali lagi. Ya kayak begitulah kalau soal pandangan aku, jadi harus pikirkan lagi ya sekarang matang-matang. Ya, jadi intinya mungkin
percepatlah pernikahan tapi jangan terburu-buru. Nah. Jangan sampai istilahnya kita jualan pok es dalam kutip. Ya, Tuh, sorry ya, bukan soal jual pok es, enggak sama sekali. Takutnya jadi somasi nanti. Iya, bukan maksudnya ngejudge atau gimana, cuman kita melihat lah pelajaran di luar sana banyak orang-orang yang berakhirnya bakalan jadi kayak gitu. Karena di dalam Islam pun kalau dalam kutip perpisahan atau perceraian itu nggak baik, bahkan nggak boleh ya kalau semisal dilakukan jika alasannya tidak logis. Oke, selanjutnya ngomong-ngomong, kita udah ngobrol nih soal dua narasumber yang tadi tentang POV mereka, dan tinggal satu lagi nih yang kita belum tanya. Gimana Aidil nih? Ayo, gimana gue berbagi sarannya nih, karena kan di sini POV-nya Aidil ya, yang pernah ngerasain ditinggal nikah oleh pacar sendiri gitu. Mungkin ada saran buat teman-teman di luar sana akan mereka harus ngambil keputusannya gimana? Baik ya, untuk teman-teman semua yang masih punya hubungan atau punya pasangan, atau yang saat ini sedang punya pacar, punya tunangan, saran dari saya mungkin tidak banyak, tapi ini saran dari saya buat cowok ya, apalagi mungkin kita sebagai cowok harus memikirkan jauh ke depannya. Kita harus mikir 10 langkah ke depan, jangan sampai kita mikir 1 langkah ke depan, karena kita itu cowok di keluarga itu pemimpin. Kita yang memimpin keluarga, yang menguasai semuanya. Kita juga harus tanggung jawab pada anak kita, istri kita, dan keluarganya. Maka dari itu mungkin pandangan saya tentang mapan dulu baru menikah itu harus dipenuhi untuk semua cowok-cowok di dunia ini. Mungkin di generasi saya mungkin harus lebih sadar, karena wanita tidak butuh tidak butuh omongan, tapi yang dibutuhkan janji nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Wah, luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Kita sudah ngedenger nih kira-kira POV atau istilahnya pandangan dari masing-masing orang di sini. Dari pengalaman tadi, perspektif agama dan juga kisah inspiratif yang udah dibagiin oleh Aidil. Namun keputusan untuk menikah dulu atau mapan dulu itu kembali lagi kepada masing-masing nantinya gitu. Oke, nah makasih ya buat teman-teman Desta, Arta, dan Aidil udah sharing-sharing nih sama kita tentang materi podcast kita yang mapan dulu atau nikah dulu. Mungkin setelah ini teman-teman di luar sana bisa berpikir ulang untuk mengambil keputusan gitu. Jangan terburu-buru atau gimana, karena menurut aku pun sebagai cewek ya, mungkin gak semua cewek tapi beberapa, dan aku pribadi pun lebih milih untuk ya kita mapan dulu baru menikah gitu. Intinya jangan sampai salah pasangan. Benar banget. Oke, kita udah di penghujung topik di hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata ataupun bahasa yang kurang enak bagi teman-teman yang menonton. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan lagi untuk penutupan? Oke. Kesimpulan dari saya, ketika teman-teman sudah mapan, ingatlah menikah tuh diwajibkan oleh agama. Terus takutnya nanti ketika teman-teman sudah mapan dan sudah enak, apapun bisa dibeli, apapun bisa digapai gitu. Jadi teman-teman lupa bahwa adanya nikah gitu. Cewek dengan cowok, cowok dengan cewek. Jangan ada kata cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ngasih mungkin wejangan atau apa lagi? Atau udah cukup? Oke, terima kasih Aidil, Arta, dan Deska, dan terima kasih juga untuk kontribusinya yang luar biasa ini. Dan tentu saja juga terima kasih kepada teman-teman audiens di luar sana yang udah dengerin podcast kita hari ini. Saya benar-benar kita tuh sama-sama untuk memberikan insight yang baru untuk kita semuanya ke depannya. Mungkin udah cukup ya gitu. Kita tutup aja podcast pada hari ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesimpulan dari gua, nikah adalah suatu hal yang penting dan juga bukan kompetisi, makanya harus
disiapkan dengan penuh kematangan dan juga presisi. Terus juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang intinya Allah telah menciptakan kalian untuk berpasang-pasang dari jenis kalian. Jadi kita ditakdirkan untuk bersama tapi dengan orang yang tepat dan pilihan tepat, dan juga ketika Allah meridhoi dan juga orang tua kita merestui. Paham? Paham. Oke, jadi semangat ya buat kalian yang pejuang mau nikah, jadi jangan salah pilih langkah. Oke, sekian dari kelompok kita. Sayonara.